Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan melanjutkan membahas gelombang part 3 sebagai kelanjutan dari part 1 dan part 2 sebelumnya ya. Seperti biasa, referensinya adalah buku pelajaran fisika Marten Erlangga ini. Kemudian yang kedua adalah buku penuntun belajar fisika penerbit Ramawidya, tulisan saya ya, Marten. Dua buku ini cukup bagus bagi Anda untuk memahami fisika dengan bagus. Oke, kita teruskan. Satu lagi bagian yang belum selesai, yaitu gelombang stasioner pada senar. Ya, gelombang stasioner pada senar. Pertama kita lihat yang dilakukan oleh Melde ya. Jadi Melde melakukan percobaan untuk menyelidiki cepat rambat gelombang transversal pada senar. Ini faktor-faktor apa saja yang menentukan ya. Jadi dia menyelidiki hubungan antara cepat rambat gelombang V pada senar. Bisa tali ya, bisa kawat ya. Dengan gaya tegangan. Jadi gaya yang menegangkan kawat ya. Kalau Anda punya gitar ya, gitarnya kalau kendor kan suaranya nggak bagus. Kemudian senar gitar itu sendiri dan massa senar. Kalau Anda timbang, senar itu punya massa ya. Dan tentu panjang senar ya yang direntangkan. Jadi percobaannya seperti ini ada vibrator ya, alat yang bergetar naik turun. Ini alat yang bergetar, vibrator penggetar. Kemudian ujung tali salah satu ditaruh di sana. Kemudian ujung tali yang kedua dihubungkan dengan katrol ya. Ini titik yang tetap ya. Kemudian senar ini ditegangkan oleh beban ya. Jadi beban ini punya massa M. Maka M kali gravitasi itulah gaya tegangnya ya. Jadi gaya tegangnya itu massa dari beban ya, kali gravitasi. Kalau ini massa tali ya, biasanya di huruf kecil. Nah, pertama dia melakukan percobaan yang menghasilkan gelombang stasioner seperti yang hijau ini. Ya, setengah gelombang. Ya. Kemudian dia rubah beban-beban F ya. Dia rubah beban F, dia catat frekuensinya. Ya, kemudian dia usahakan gelombang yang seperti ini. Dia catat lagi frekuensinya ya. Kemudian berikutnya dia rubah-rubah panjang. Panjang senarnya dirubah-rubah. Terakhir, dia rubah-rubah ketebalan senar. Anda tahu di gitar itu, senarnya kan yang bawah itu lebih tipis, yang atas lebih tebal. Ya, yang lebih tebal itu biasanya ngebas, yang lebih kecil lebih nyaring. Nah, itu dia rubah ketebalan senar. Kalau ketebalan senar dirubah berarti sama saja dengan merubah massa senar. Ya. Nah, akhirnya dari percobaan yang dilakukannya, biasanya Anda lakukan di lab dengan peralatan Melde, diperoleh kesimpulan bahwa cepat rambat gelombang itu sebanding dengan akar tegangan senar. Ya, akar tegangan senar ini di peralatan Melde ini akar M per G. Massa beban ya, kalau M kecil ini massa senar. Kemudian cepat rambat gelombang ini ternyata berbanding terbalik dengan akar mu. Mu ini massa linear dari senar, yaitu massa senar dibagi dengan panjang senar. Satuannya kilogram per meter. Ya, sehingga akhirnya Melde merumuskan bahwa cepat rambat gelombang stasioner itu ya pada senar itu adalah akar. Ini cepat rambat gelombang transversalnya ya. Cepat rambat gelombang transversal pada tali. Akar F per mu. Ya, nah. Kadang-kadang mu ini diganti dengan massa jenis karena lebih populer di kita massa jenis ya. Massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, mu itu ternyata kalau Anda turunkan adalah massa jenis kali luas penampang. Luas penampang senar biasanya lingkaran ya, pi r kuadrat. Sehingga kalau dinyatakan dalam massa jenis senar, V sama dengan akar F per rho kali A. Jadi dua rumus itu yang populer ya. Oke, kita latihan soal pada bagian teori terakhir pada gelombang ini ya. Kita ambil dari buku pelajaran fisika Marten ya. Dalam perangkat percobaan Melde seperti yang digambarkan ini, senar yang ditegangkan di antara kedua jembatan. Ini maksudnya jembatan di sini ya.
memiliki panjang 1 meter. Jadi panjangnya 1 meter ya, ini. Dan massa 25 gram. Jadi kita tulis panjang 1 meter, massa senar ya, ini massa senar ya. 25 gram, biasanya kita jadikan sistem internasional ya. 25 kali 10 min 3 kilo. Oke, baca lagi soal. Jika massa beban, nah ini massa beban. Yang digantung adalah M 250 gram. Nah, massa bebannya 250 gram. Jadi kalau dijadikan kilogram 250 kali 10 min 3 kilogram. Nah, massa beban ini seperti saya bilang tadi berhubungan dengan gaya tegangan F ini M kali gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi diambil 10 kan kalau tidak diketahui. Ya, ini kebetulan diketahui nih. Jadi 250 kali 10 min 3 dikali dengan 10. Anda akan dapat sama dengan 25 kali 10 2 10 min 1 ya. Newton ini. Oke, berapakah cepat rambat gelombang transversal yang merambat dalam senar? Jadi berapa cepat rambat ini? Ya, Anda sudah tahu V sama dengan akar F per mu, ya. F-nya sudah diketahui ini. Mu itu adalah massa senar per panjang senar. Massa senarnya ini 25 kali 10 min 3. Panjang senarnya sudah 1 meter, 1. Jadi sama dengan 25 kali 10 min 3. Nah, begini. Sehingga cepat rambatnya tinggal dimasukkan aja rumusnya, akar F per mu. Jadi akar F-nya ini 25 kali 10 min 1 per mu-nya ini 25 kali 10 min 3. Karena sistem internasional dia nanti satuannya akan M per S ya. Satuannya akan M per S. 25 dihapus, 10 min 3 naik jadi 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 ini jadi kalau gini akar 10 pangkat 2, akar 10 pangkat 2 adalah 10. Jadi 10 M per S. Inilah cepat rambat gelombang transversal pada tali ya. Oke, dengan demikian teori bab gelombang ini selesai. Sisa waktu ini kita akan bahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi ya. Supaya Anda membiasakan diri mulai dari sekarang ya. Saat Anda masih kelas 2, tidak terasa nanti Anda sudah di akhir ya. Sehingga kalau Anda terpaksa menempuh UTBK nggak ada masalah. Kalau diterima di undangan ya syukur ya. Artinya Anda nggak perlu lagi menempuh tantangan. Oke, kita buat soal-soal yang semua yang ini diambil dari buku penuntun Fisika Marten ya, buku penuntun. Ya, SIMA UI 2012. Ya, masalah gelombang berjalan. Ya. Gelombang berjalan memiliki persamaan ya, jadi persamaannya ini sudah ditulis ya. Y sebagai fungsi dari posisi terhadap waktu adalah 0,08 sin 10 px min 8 pt. Jadi kita ulang kembali di part 1 ya. Dengan Y dan X dalam meter, jadi Y dan X dalam meter, T dalam detik. Pernyataan yang benar ya, ini 1, 2, 3, 4. Maka biasanya kita kan periksa 1 atau 3 kan. Yang mana yang lebih mudah menurut Anda kan? Periksa 1 atau 3. Mana yang menurut Anda lebih mudah? Ya. Karena kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 3 benar, 1 benar. 1 itu kecepatan. Ya. Ya, kecepatan gelombang Anda bisa cari dari koefisien T dibagi koefisien X. Panjang gelombang bisa Anda cari dari X. Jadi terserah Anda. Ya, kalau Anda mau, saya nomor 3. Oke, nomor 3 saya periksa ya. Nomor 3 berarti panjang gelombang. Benarkah sama dengan 0,2 meter? Benarkah sama dengan 0,2 meter? Oke. Seperti Anda tahu, lambda itu sembunyi di depan X. Karena ini kalau kita tulis rumus umumnya kan, YX, T sama dengan A sin KX min omega T. K itu 2pi per lambda kan, jadi ini sembunyi di K ya. Jadi K sama dengan 10 pi. Koefisien dari X ya. Kemudian K ini 2pi per lambda sama dengan 10 pi. Jadi lambdanya sama dengan 2pi per 10 pi. Ya, pi-nya coret. Jadi 0,2 meter, benar ya? Benar ya. Jadi nomor 1 benar,
Ya, 3 benar berarti 1 benar kan? Jadi 3 benar berarti 1 benar. Oke. Sekarang kita periksa 2, otomatis harus periksa 2 ya. Otomatis kita harus periksa 2 di sini. Apa itu 2? Frekuensi gelombang sama dengan 4 Hz. Ya. Ya, karena Anda sudah dapat V, Anda sudah dapat lambda, Anda bisa ngitung frekuensi dengan menganggap 1/3 benar, boleh. Atau Anda tahu bahwa frekuensi itu sembunyi di omega, boleh. Jadi terserah. Jadi ini Anda bisa sembunyi di omega, ya. Jadi omeganya 8pi, koefisien T ya. Kemudian omega itu apa? 2pi F, ya, sama dengan 8pi. Maka F-nya sama dengan 4 Hz. Ya, betul. Ya, betul. Jadi 1, 2, 3 udah betul ya. Ya, jadi 2 benar. Berarti jawabannya tinggal 2 ini ya. A, 1, 2, 3 atau E, 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus terpaksa periksa 4. Ya. Oke. Simpangan pada titik 10 meter. Jadi maksudnya Y, waktu X-nya 10 meter. Kan gitu. Dan waktunya 100. Benar nggak 0,004 meter? Nah, kan begitu. Jadi masukkan aja. Ya, jadi pertama kita hitung aja ini dulu kalau gitu, ya. Gini kan? Y X, T 0,08 sin, nah, ya. 10 pi kan Y kan ditanya 10 pi X-nya 10 ya, X-nya ini. X-nya 10 dikurangi 8 pi T, T-nya 100. Nah, ini. Nah, supaya nggak ruwet, kita hitung aja ini dulu. Ya, kita hitung dulu sudut inilah. Ya, sudut ini berapa? Ya, sudut ini berapa dulu kita hitung dulu ya. Kita hitung, nanti kita masukkan ke sana ya. Kita hitung sendiri. Oke, ini ya. 10 pi kali 10, 100 pi. 8 pi kali 100, 800 pi. Jadi kalau kita hitung ini min 700 pi. Nah, sudut ke terminal, ya tuh kalau kita bikin 2 pi kan. Ini 2 pi kali berapa? 2 pi kali berapa? Min 350. Nah, ya. Maka ini jadi sudut apa ini? Ini sama aja dengan sudut 0 derajat. Sama. Kenapa? Ini kan hanya menyatakan putaran. Kan 2 pi itu begini dari sini ya. Ini namanya 2 pi. Kalau negatif, min itu artinya muternya, kalau positif kan muternya ke sana. Negatif muternya ke sini. Ya, jadi ini 1 kali 2 pi. Muter lagi min 2 kali 2 pi. Min 3 kali 2 pi sampai min 300 pi. Jadi sama dengan 0 derajat. Jadi yang bintang ini sama saja dengan 0,08 sinus 0 derajat. Nah, sinus 0 derajat itu 0. Jadi ini 0. Ya, 0. Nah, ini 0,004. Ya, salah kan? Salah. 4 salah. Jadi jawabannya A. 1, 2, 3. Kalau E ini kan 1, 2, 3, 4. Semuanya benar. Salah ya. Jadi kita hitung ini biar nggak ruwet ya. Dan ini kalau 2 pi kali min 350 itu artinya Anda muter 350 kali. Tapi searah jarum jam. Ya balik lagi 0 derajat nanti. Ya. Oke. Nomor 1 sudah selesai. Kita ke nomor 2. Kalau tadi gelombang berjalan, nomor 2 ini gelombang stasioner ya. Anda sudah tahu gelombang stasioner dari bentuknya ya. Oke. Ya. Ya, seperti tadi SBMPTN 2014 1234 juga. Rata-rata soal ini tuh 1234 rata-rata. Suatu gelombang stasioner ya, jadi udah dibilang ini gelombang stasioner. Ya. Anda sudah tahu ini adalah ujung tetap kan? Karena sinnya yang X. Ini adalah amplitudo stasioner kan? Karena ini ya. Dengan X dalam sentimeter, cuman hati-hati X-nya sentimeter ya. Jadi nanti satuannya sentimeter semua. T-nya detik
Pernyataan yang berikut ini yang benar. Pada saat T sama dengan 1/40 sekon terjadi amplitudo maksimum. Atau nomor 3, besar amplitudo maksimum saat T sama dengan 0 sekon. Artinya amplitudo maksimum tercapai saat T-nya 0. Ya. Jadi Anda lihat ya. Diperiksa 1 atau 3. Oke, kita periksa 1 aja lah. Pada saat T sama dengan 1/40 sekon, terjadi amplitudo maksimum. Jadi amplitudo stasioner maksimum. Nah, Anda sudah tahu amplitudo stasioner itu yang ini kan? 10 sin 0,2 px. Di sini nggak ada T ya. Jadi amplitudo stasioner itu hanya bergantung pada posisi X. X itu jarak dari titik ujung tetap. Ya, nggak ada pengaruh T. Ya, jadi nilai AS hanya dipengaruhi oleh posisi dan tidak dipengaruhi oleh T. Ya, dengan demikian satu ini salah. Ya, satu ini salah karena nggak ada urusannya dengan T. Di rumus ini nggak ada T. Satu salah berarti 3 juga salah. Nggak usah diperiksa, ya kan? Oke, berarti kita harus periksa 2. Kalau 2 benar, berarti 2 4. Jawabnya C. Kalau 2 salah, jawabnya D. Jadi tinggal 2 aja yang diperiksa. Nggak perlu ada lagi. Apa 2? Amplitudo maksimum 10 cm. Nah, amplitudo itu kan ini. Ya, Anda sudah tahu kan? Kapan amplitudonya maksimum? Kalau nilai sinus ini maksimum. Nilai sinus maksimum kan 1. Jadi benar amplitudo ya kan? Amplitudo stasioner maksimum jika sin ini 1. Ya, lihat ini. Maka AS-nya sama dengan 10 cm. Benar ya? Benar. Jadi ini salah, ini salah. Kalau 2 benar, 4 pasti benar, nggak usah diperiksa ya. Silakan Anda periksa sendiri. Silakan Anda periksa sendiri ya. Jadi ini jawabannya 2 dan 4. Jadi jawabannya C. D ini benar, frekuensi gelombang. Anda tahu frekuensi gelombang nanti di sini nih. Ini omega ini. Ya, dari situ Anda dapat frekuensi. Silakan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, sedikit ada mekanika ya. Sedikit ada mekanika. Ya. Sedikit ada mekanika. Ya. Jadi ini gambar ini diketahui seperti ini. Ini M massa beban, ini massa tali, ini panjang tali. Ya, kalau Anda baca ya. Balok bermassa M. Ini baloknya. Ini akan menyatakan gaya tegangan kan? Kalau kita kali gravitasi nanti. Yang terpasang pada tali. Tapi talinya miring, nggak lurus. Jadi gayanya juga yang menariknya miring. Bermassa M 1 gram. Ya, jadi M ini 1 gram. Biasanya jadikan kilogram nanti ya. 10-3 kilogram. Dan panjang 1,5 meter. Berada dalam keadaan diam pada suatu bidang miring licin. Jadi di sini tidak ada gesekan. Dengan kemiringan 30 derajat. Waktu yang diperlukan bagi gelombang transversal untuk bergerak dari satu ujung tali ke ujung tali yang lain. Ya. Dari ujung tali yang satu ke ujung tali yang lain. Waktunya berapa? Jadi kalau ujung ini A, ujung ini B, waktu dari AB, TAB. Anda sudah tahu waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya L, ya kan? Diketahui. Kecepatannya nggak tahu. Nah, kecepatannya ini adalah kecepatan rambat gelombang transversal. V. Ini yang harus kita hitung kan? Nah, Anda sudah tahu cepat rambat gelombang adalah akar F per mu. Nah, cuman masalahnya F-nya bukan yang ini. Ini mg ya. F-nya yang ini. Karena talinya begini, jadi nariknya harus begini. Nah, disinilah perlu mekanika kan? F. Nah, kalau sudut ini 30, berarti sudut ini 60 kan? Nah, F itu apa? Nah, inilah kita perlu trigonometri kan? Ini kan hipotenusa ya, kan tegak lurusnya di sini. Sisi depan 90 hipotenusa. Nah, F ini sisi di dekat 60 ya. F ini sisi di dekat 60. Jadi cosinus ya. Cosinus. Jadi nanti kita perlu F itu cosinus ya. Jadi F itu adalah mg cosinus 60. Jadi perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini hipotenusa. Ya. Nah, F itu di sini. Nah, ini 60-nya di sini, di dekat F. Kalau yang ini kan sin, kalau yang ini sin karena di depan. Tapi kita ini cos. Cos 60 ya. Jadi cos 60 itu kan setengah. Ya toh? Setengah ini. Nah, jadi F-nya itu setengah mg, gitu ya. Jadi F-nya ini setengah mg.
setengah mg gitu aja ya. Nanti kita masukkan. Per mu. Mu itu massa senar dibagi panjang senar. Massa senar ini 10 min 3. Panjang senar nih 1,5. Nah, begini ya. Oke. Jadi 10 min 3 dibagi 1,5 ya. Ya, oke. Jadi kalau ini kita balikkan ya. Ini setengah, ini 0,5 lah ya. 0,5 mg kali, ini dibalik ya. 1,5 dibagi 10 min 3. Oke, tinggal dihitung ya. Nanti Anda tahu jawabnya berapa. Oke, kita tinggal masukkan akar 0,5. M-nya 3 ya. M ini 3. Gravitasi 10 ya. Kalau nggak diketahui. Biasanya nggak diketahui, berarti ada di tabel. 10 kali 1,5 kali, ini kalau ke atas 10 pangkat 3. Nah, begini. Ya. Ini kalau Anda hitung 1,5. Nah, ini 1,5. Klop sudah. Bisa keluar ya. Jadi bisa keluar ini 1,5. Kali, ini 10 pangkat 3. 10 pangkat 4. Berarti kalau keluar 10 pangkat 2. Ya. Jadi V-nya 150 meter per sekon ya. Nah, dapat V-nya. Berikutnya, kita lanjut di sini ya. Berikutnya apa yang kita hitung? TAB. Kan TAB ini kan L per V. V-nya sekarang udah dapat kan. L-nya berapa? Oh ini. L-nya 1,5 ya, 1,5 per V-nya 150. Nanti ini sekon. Nah, jelas 0,01 ya. Ya, 0,01 ini. Ya, ini kan 0,01 1/100 ya. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita ke soal yang terakhir, soal yang keempat. Tapi saya mau nyatakan bahwa di dua buku ini ada ratusan soal ya. Baik buku ini maupun buku ini, itu ada ratusan soal. Soal-soal testing. Yang kita sajikan hanya beberapa ya, yang kita anggap mewakili. Jadi kalau Anda ingin mantap, milikilah kedua buku ini, latihanlah soal sebanyak mungkin, dan putarlah video pembelajaran ini kalau Anda macet ya. Jadi saya memberikan satu paket, ada buku pelajaran, buku penuntun berisi soal, kemudian ada video pembelajarannya. Jadi satu paket ini untuk membantu Anda belajar khususnya pada musim pandemi ini, di mana Anda tidak bisa tatap muka dengan guru Anda, sehingga Anda perlu banyak bantuan, baik dari guru maupun dari saya atau dari guru-guru lain yang ada di YouTube ya. Jadi belajarlah sebanyak mungkin dari referensi. Jangan batasi pada satu referensi. Ya. Sehingga Anda bisa mengambil yang baik dari semua yang ada. Oke, kita ke soal terakhir. Ini soal gelombang stasioner, tapi persamaan gelombang stasionernya Anda harus temukan secara matematis. SIMA UI 2014. Dua buah gelombang masing-masing merambat dengan persamaan simpangan Y1 ini, Y2 ini. Loh, tapi kelihatannya agak sulit ya. Tidak seragam. Ini cos-nya di dalam. Ya. Sementara ini cos-nya begini, makanya ini harus dikalikan ya. Jadi ini dikalikan, 2pi kali 10 per pi ini ya. Di sini nih. 2pi kalau kita kalikan kan ini 20 ya. 20x ini kalau kita kalikan kan 100 pt. Sehingga seragam ya. Ini 20x kurang 100 pt, ini 20x plus 100 pt. Maka bisa kita jumlahkan ya. Apabila supersusi kedua gelombang tersebut menghasilkan gelombang stasioner, yang ditanya adalah simpangan yang ditempuh. Jadi nanti kita ditanya simpangan yang ditempuh pada waktu T-nya 0,02. Ingat, gelombang stasioner itu T dan X ya. Tuh, X-nya pi per 60. Ya, simpangan selalu fungsi T dan X. Nah, karena itu kita harus cari persamaannya. Persamaan stasioner adalah resultan antara Y1 plus Y2. Kalau Anda lihat ini Y1, ini Y2, amplitudenya sama ya. Jadi kita keluarkan, ini gelombang berjalan, ini gelombang pantul mungkin ya. Jadi 0,01 ya.
cos 20x kurang 100 pt tambah cos 20x plus 100 pt. Nah, di trigonometri Anda sudah tahu kan, ini adalah cos jumlah. Cos jumlah itu kan, ini udah kita salin nanti ya. Cos jumlah itu apa? 2 kosin ya. 2 cos setengah jumlah, ya kan? Sinus setengah selisih. Itu rumusnya ya. Jadi setengah jumlah, dijumlahkan. Ya, kalau kita jumlahkan ini dengan ini, kita dapat apa? Ya, kalau kita jumlahkan, ya, di sini ya, di sini aja. 20x dikurang 100 pt. Kita jumlahkan dengan 20x plus 100 pt. Kalau kita jumlahkan apa yang kita dapat? Ini hilang. Yang kita akan dapat 40x. Ya, jadi ini cos setengah kali 40x. Ya, ini 2 kali 0,01. Begini ya. Sinus setengah selisih. Ini kurang ini ya. Jadi 20x dikurang 100 pt. Dikurang ya. 20x plus 100 pt. Tapi dikurang sekarang. Kalau dikurang itu berarti ini tandanya plus jadi min. Ini plus juga jadi min. Ya. Jadi apa yang terjadi? 20x dengan min 20x hilang. Min 100 ini min 200 pt. Jadi ini min 200 pt. Begini ya. Nah, begini. Ya, sebetulnya seperti itu ya. Sorry. Cos plus cos, 2 cos ya. Cos, bukan sin, sorry. Ya, cos plus cos itu 2 cos. Kalau cos kurang cos, min 2 sin. Ya, jadi ini cos. Oke. Jadi ini 0,02 cos setengah kali 40, 20x. Ini cos min 100 pt ya. Anda sudah tahu kalau kosinus itu kosinus negatif sama aja dengan kosinus positif ya. Itu rumus trigonometri ya. Jadi ini cos 100 pt. Nah, ini jawabannya ya. Tinggal kita lihat. Oke, sekarang kita tinggal hitung, masukkan ya. Ini sudah dapat ya. Oke, saya hitung sendiri biar agak gede ya. Kita harus hitung cos 20x kan. Cos 20x. X-nya ini berapa? Pi per 60 ya. Cos pi per 60. 20 kali pi per 60, sorry. Maksud saya hitung dulu ini, biar gampang. Berapa ini? Cos pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat ya. 180 bagi 3. Cos 60 derajat setengah. Nah, berarti ini kan setengah. Nih kan begini, ini setengah. Kan begitu. Langsung aja saya masukin sini ya. Ini setengah. Sekarang ini nih. Cos 100 pt. Cos 100 pi. T-nya dimasukkan nih. 0,02. 0,02. Jadi cos berapa ini? 2 pi ya. Cos 2 pi berapa? 1 ya. Cos 360 kan gini grafiknya. Cos itu grafiknya gini kan. Nah, ini 2 pi. Ini 0. Ya, ini 1. Jadi cos 2 pi adalah 1. 1 ini. Ini 1. Nah, jadi berapa ini hasilnya? 0,01. Ya. Satuannya tergantung satuan Y. Ya. Kalau meter ya meter. Ini meter, ya. X-nya meter, ini meter. Kalau senti, senti. Jadi jawabannya adalah E. 0,01 meter. Ya, beginilah akhir dari review kita tentang bab gelombang. Setelah ini kita akan masuk ke gelombang bunyi. Lebih seru lagi. Dan itu semua sering muncul di SBMPTN ya. Atau UTBK, atau SIMA UI, atau MBGM. Makanya kami tampilkan. Kami tidak mengarang-ngarang soalnya ya.
Ini soal yang sudah pernah keluar. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan tentang gelombang ini bermanfaat bagi Anda, bisa membantu Anda belajar dalam musim pandemi ini, dan lebih baik lagi kalau Anda memiliki kedua buku ini, sehingga Anda bisa belajar mendetail di rumah, ya, karena Anda tidak bisa bertatap muka dengan guru terlalu sering, sehingga Anda perlu banyak buku yang bagus dan video pembelajaran dari berbagai sumber. Tetap semangat belajar di rumah, dan jika Anda merasakan video pembelajaran ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tingkatkan kemampuan Anda mulai dari sekarang, sehingga nilai raport Anda bagus, dan Anda bisa memenangkan persaingan masuk perguruan tinggi, karena untuk mendapatkan undangan itu ranking Anda di sekolah haruslah tinggi, sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan. Kalau jurusan favorit tentu Anda harus pemuncak, ya, di kelas Anda, karena yang menentukan Anda diterima di undangan adalah di sekolah Anda. Ya, kalau ranking Anda di sana, misalnya Anda ranking 3 dan diperlukan 4, Anda masuk. Jadi tidak ada lagi pertimbangan dari perguruan tinggi, atau sesedikit mungkin. Jadi sekolah yang menentukan. Karena itu belajarlah dengan baik, dan jikapun Anda terpaksa harus menempuh UTBK, Anda tidak perlu khawatir kalau Anda sudah siap. Ya, menangkan peperangan dengan bersiap sesedini mungkin, sehingga Anda bisa berhasil pada waktunya. Itu adalah pengalaman saya selama saya sekolah sebagai siswa SMA. Saya sudah siap dari kelas 1, sehingga ketika saya harus menempuh testing, saya tidak grogi, saya tenang saja, dan saya yakin diterima. Dan hasilnya memang saya diterima di 4 perguruan tinggi, yang termasuk peringkat atas. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.